Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaba wa qadbah. Anggur sayur-sayuran. Allah mencontohkan satu buah dan sayur-sayuran itu jamak artinya, dan banyak sayur-sayuran yang lain. Dan ada kata anggur di sini, di mana Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan air yang turun berlimpah dari langit dan lalu tumbuh biji-bijian, yaitu biji-biji anggur dan sayur-sayuran. Dan luar biasanya ini kalau ditilik bagaimana Al-Quran itu sesuai zaman, tidak akan pernah mungkin tidak sesuai zaman, adalah selalu kalimat-kalimatnya itu mencerminkan apa ya istilahnya ya, sejarah yang berjalan. Anggur itu salah satu buah yang memiliki sejarah cukup panjang, apalagi dalam hal dibuat dalam minuman keras, wine. Negeri Cina dipercaya 9.000 tahun yang lalu sudah mempunyai pabrik anggur, coba bayangkan. Lalu kemudian di Iran, di Eropa, di yang paling rendah itu ya 4.000 tahun. Kita manusia itu sudah bisa menyuling anggur menjadi minuman keras yang kita ubah menjadi etanol dan karbon dioksida kalau tidak salah, lalu menjadi fermentasi dan akhirnya menghasilkan etanol yang bisa memabukkan itu, alkohol. Anggur dan sayur-sayuran itu keluar dari biji-biji yang sangat kecil, dan Allah tidak mengatakan dikeruk itu tanah lalu mereka tumbuh, tapi Allah mengatakannya dibelah. Bagaimana proses pembelahan itu? Seperti air mani yang diterangkan sebelumnya juga. Jangan kau sombong, kau dulu dari air mani yang kecil, sama seperti biji-bijian anggur itu yang kecil. Allah belah itu bumi, lalu kemudian biji-bijian itu bisa tumbuh melewat pembelahan tanah itu, bersatu biji-bijian dengan tanah. Dan manusia disuruh untuk bersyukur. Akhirnya bagaimana itu bisa makanan hadir di hadapan meja makan kita, minuman bisa hadir di meja makan kita. Luar biasa. Sekali lagi, surat Abasa itu tentang bagaimana kita menahan sifat ujub kita, bangga diri kita akan pengetahuan kita, bangga diri kita akan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, jabatan, kekuasaan, harta atau apapun itu. Menyampingkan hak Allah, menyampingkan hak manusia, menyampingkan hak alam semesta. Sedikit sekali yang mampu itu lolos dari cobaan ujub itu, luar biasa. Bahkan sampai muncul surat Abasa yang berpaling dari berbuka masam. Kalau yang di Sunni itu percaya adalah Rasulullah, kalau yang Syiah itu percaya adalah Abu Bakar. Sekali lagi, tidak penting apakah Rasulullah atau Abu Bakar. Yang penting di sini adalah bagaimana Allah mengajarkan layaknya seorang guru kepada murid, atau seorang ayah mengajarkan sopan santun kepada anaknya, atau seorang sahabat mengingatkan kepada sahabatnya, atau seorang raja menitahkan kepada hambanya. Jangan kau mempunyai sifat ujub, kau akan ditelan oleh ujubmu sendiri. Sifat yang ujub itu merasa dirinya berlari kencang ke depan, luar biasa. Sebenarnya dia berjalan di tempat, sama seperti kita kalau lagi di tempat gym itu. Kita pakai apa sih istilahnya itu, yang jalan seolah-olah kita jalan jauh, luar biasa, keringetan, pontang-panting, tapi kita sebenarnya jalan di tempat. Karena ujub kita itu, ilmu tidak akan bertambah, pengetahuan akan mampet.
Akhirnya apa? Lahirlah kelicikan-kelicikan, lahirlah cara-cara curang, sehingga dia mendompleng, menduplikat. Kelicikan-kelicikan itu kan timbul karena ujubnya itu Muhammad yang menganggap bahwa udahlah cukup pembesar-pembesar Quraisy ini kita sadarkan, atau kepada Abu Bakar sifat itu timbul kelicikannya, udahlah yang penting raja-raja inilah, ngapain kita ngurusin orang buta ini, nggak penting, menjijikan, nggak berguna, miskin. Dia masuk Islam, Islam nggak akan bertambah berkembang, malah ngerepotin. Iya, di dalam otaknya seperti itu. Dan Allah sangat murka dengan hal itu. Engkau jangan paksakan seseorang yang tidak mungkin akan bisa membaca Al-Quran, baik dalam huruf apalagi dalam hakikat, dalam amali. Sekali lagi, tingkatan manusia, tingkatan imani, tingkatan amali, tingkatan imani, tingkatan syariat, tingkatan amali, dan tingkatan hakikat. Sekali lagi, itu sulit orang untuk mencapai tingkatan imani aja udah cukup sulit, apalagi untuk melakukan, apalagi untuk mengamalkan, apalagi untuk mencari inti sari daripada Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran sudah sulit, luar biasa sulit, dengan goda-godaan segala macam. Lalu kita harus mensyariatkannya, harus membacanya, karena Rasulullah menganjurkan minimal kau sholat kau pasti baca Al-Quran, mau gak mau kan, Al-Fatihah minimal itu, dengan kemudian surat berikutnya entah apa, lalu kemudian kau amalkan. Nah, itu jauh lebih sulit lagi. Bukannya maklar surga, level surganya udah lebih indah lagi daripada mereka. Mungkin kalau preman-preman mengatakan udah cukup aja lah, percaya, gue percaya Muhammad udah cukup. Ya mungkin mereka akan berkumpul di Al-Kausar, di telaganya Rasulullah, itu juga udah lumayan sekali, istilah kasarnya seperti itu. Apalagi engkau mensyariatkannya, menjalankannya dengan membaca, apalagi engkau mengamalkannya. Dan ketika ketiga itu sudah engkau lalui, lalu tingkat terakhir hakikat, kau akan melihat bahwa A itu ternyata tidak A, B itu ternyata tidak B. Itu makam para sufi, makam para ayatullah, makam para kiai, makam para ulama minimal. Bukannya mengagung-agungkan mereka. Sekali lagi, jangan disalahkan. Di dalam kuliah kadang-kadang mereka juga terjebak, sifat ujubnya itu luar biasa. Akhirnya orang yang belajar ilmu bukan agama dianggap rendah sama mereka. Orang yang belajar tentang ekonomi, orang yang belajar tentang hukum, orang yang belajar tentang apalagi sih fakultas-fakultas teknik atau lain-lain dianggap rendah. Hanya fakultas agama mereka saja yang penting. Itu luar biasa sifat ujub juga. Dan timbul di mazhab-mazhab yang dalam hal ini dipredikati sebagai yang keras. Sulit orang pintar itu untuk bergerak, makanya Islam gak maju-maju seperti itu. Padahal mereka dari kecil emang belajar Al-Quran, udah hafal, yang mau gimana lagi, santai. Coba mereka belajar itu bagaimana teori-teori yang berkembang. Memang di dalam baik Sunni maupun Syiah meyakini ilmu yang paling baik untuk dipelajari adalah ilmu agama, tapi jangan kau sampai terjerumus ke dalam ujub. Ketika kau terjerumus ke dalam ujub, ilmu yang kau sangka itu adalah yang terbaik malah akan jadi terburuk. Kau akan menganggap remeh yang tidak belajar agama. Kau akan menganggap remeh mereka yang tidak mau belajar agama, menganggap mereka sesat, mereka bidah. Luar biasa. Akhirnya timbul itu ketololan, kegoblokan yang harusnya tidak ada. Yang seharusnya tidak ada, yang seharusnya rahmatan lil alamin. Jadi apa sih kalau bahasa Arabnya rahmat bagi alam semesta, lawannya adalah kutukan bagi alam semesta, menimbulkan bencana. Jadi Al-Quran menjadi menimbulkan bencana, dan itulah akibatnya dari sifat ujub itu. Hati-hati dengan sifat ujub. Alhamdulillahirabbil alamin.